Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, sebelum kita masuk ke metodologi, mungkin saya akan perkenalkan dulu ya, dan sekaligus pengantar. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Dirjen Energi Baru Terbarukan, Kementerian SDM dan Kelistrikan ya. Teman-teman dari Kementerian SDM, Mas Dedi, kemudian ada Mas Ajo ya, dan teman-teman tim yang lain. Nanti juga kemungkinan teman-teman surveyor ini akan bertemu nanti di lapangan ketika melakukan pengawasan. Kemudian yang saya hormati, saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya ya yang telah bergabung dari kurang lebih ada 32 provinsi. Saya berharap teman-teman semuanya eh, bisa turut berpartisipasi ya dan eh, bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan survei dari teman-teman Kementerian SDM ini. Eh, nah, perlu diketahui bahwa survei ini baru pertama kali kita lakukan ya, khusus untuk pengawasan dan monitoring pemasangan baru em, listrik ya untuk masyarakat yang tidak mampu, seperti yang dijelaskan Mas Dedi tadi. Hanya saja, kalau untuk menjadi tenaga surveyor di lapangan, saya pikir teman-teman sudah punya kapasitas dan kapabilitas dalam melakukan pengambilan data. Karena sebagian besar surveyor kita ini statusnya adalah pernah menjadi mahasiswa dan sebagian juga ada yang sudah lulus ya. Dan memang kemarin itu kita dipersyaratkan harus mahasiswa dari Fakultas Teknik gitu kan. Nah, memang ada sebagai laporan saya juga kepada Mas Dedi dan Mas Ajo bahwa ada beberapa daerah memang yang koordinatornya atau PIC-nya itu bukan lulusan sarjana teknik, tapi nanti insya Allah yang akan mengambil data di lapangan itu adalah nanti akan direkrut itu tenaga surveyornya dari teman-teman dari Fakultas Teknik atau lulusan jurusan teknik elektro gitu. Nah, karena memang kita punya keterbatasan waktu ya, keterbatasan waktu dalam mempersiapkan surveyor ini ya dari mencari orang, merekrut, kemudian sampai hari ini, sampai pelatihan, maka kemarin itu ada beberapa yang mengundurkan diri karena melihat titik-titik lokasi ya. Jadi mungkin tadi ya karena anak teknik gitu kan jarang melakukan ini di lapangan juga, tapi ketika melihat titik-titik lokasi yang saya sharing itu kurang lebih ada 5 provinsi yang mengundurkan diri. Tapi saya pikir itu bagus, tidak apa-apa karena lebih baik memang mengundurkan diri di awal, jadi kita tidak sesungguhnya tidak susah-susah ya untuk mencari penggantinya sebenarnya. Ini karena kita berjejaring saja ya. Jadi kita pakai teknik mencari koordinator-koordinator ini menggunakan snowball ya, teknik bola salju karena kedekatan hubungan ya. Ada beberapa. Jadi perlu diketahui juga di sini ada namanya Mas Hermawan ya, itu nanti akan membantu sebagai asisten dan beliau juga posisinya ada di wilayah Jawa Barat. Nah, saya dan Mas Hermawan ini kita punya jejaring teman-teman surveyor dari Sabang sampai Merauke ya, dari Pulau Rote sampai Miangas ya. Itu kita selalu menekankan eh, persahabatan gitu kan, sehingga kita punya hubungan psikologis yang cukup kuat gitu kan. Nah, oleh karena itu untuk teman-teman yang lain ya insya Allah kalau hasil kinerja ini bagus nanti ke depannya saya yakin teman-teman dari Kementerian SDM juga pasti akan melanjutkan. Perlu diketahui bahwa selain survei kita ini ada juga satu survei lagi itu yang tahun kemarin sudah pernah dilakukan ya. Ini sebagai informasi saja buat teman-teman, itu sudah pernah dilakukan dan alhamdulillah karena pekerjaan ini dirasa puas oleh prinsipal kami, maka dilanjutkan lagi untuk tahun kedua. Nah, saya berharap semoga nanti ke depannya pekerjaan ini bisa berlanjut untuk tahun berikutnya karena justru yang membuat kita bisa lanjut karena kinerja teman-teman juga cukup bagus di lapangan. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Nah, itu kemudian saya akan memperkenalkan satu-satu ya.
Mungkin nanti bisa langsung sekalian ini ya, sekalian di apa di absen gitu kan. Jadi ketika saya sebut nama dan daerahnya ya, atau saya sebutkan nama daerahnya, teman-teman silakan buka videonya ya. Oke, seperti yang disampaikan di awal tadi, ini merupakan survei pengawasan teman-teman. Oleh karena itu, karena ini mengawasi berarti kan harus dikerjakan dulu. Kemarin kan banyak yang bertanya, kenapa survei ini eh, tidak dilakukan serentak gitu kan? Terus kapan mulainya gitu? Nah, karena memang pemasangan baru listrik ini di beberapa daerah ada yang sudah rampung 100%, bahkan ada yang mungkin baru 50% dan seterusnya. Nah, kita belum bisa melakukan pengawasan atau melakukan monitoring itu jika eh, pemasangannya belum dilakukan. Oleh karena itu, makanya memang ini tidak dilakukan serentak, tapi dalam rentan waktu yang nantinya kurang lebih dalam rentan waktu 1 bulan ke depan gitu kan. Nah, oleh karena itu teman-teman diminta untuk selalu standby terkait dengan pekerjaan ini. Nah, sedikit saya akan menjelaskan untuk metodologi. Ya, ini juga yang sudah kita sampaikan kemarin bahwa, nah, sudah kelihatan ya. Jadi kurang lebih kita nanti akan melakukan, jadi dalam rentan waktu yang panjang ini, ya yang kita sudah bagikan ke teman-teman, itu ada yang 7 hari ya, kita maksimalkan 7 hari. Nah, totalnya nanti kita akan tarik itu kurang lebih 30 hari ya, 1 bulan kita akan melakukan survei ini. Dan ini merupakan yang menjadi populasi ini adalah konsumen ya yang mendapatkan bantuan penyambungan baru listrik ya di setiap provinsi di Indonesia. Jadi kalau yang tidak mendapatkan bantuan ya tentunya bukan sasaran responden kita. Kemudian nanti respondennya sudah ada respondennya di desa mana, sudah ada nama lokasi desanya, nanti sudah ada gitu. Cuman saat ini belum kita sampaikan ke teman-teman karena memang pemasangannya belum belum ada gitu kan, belum dilakukan. Nah, total sampling respondennya itu kurang lebih ya itu ada 12.500 responden. Tapi yang kita kerjakan, yang teman-teman kerjakan hari ini, yang ada di Zoom ini, itu kita hanya mengerjakan yang 2.500 teman-teman. Jadi yang online-nya nanti 10.000 itu dikerjakan internal oleh teman-teman dari PLN dan ESDM, dan yang offline-nya itu dilakukan oleh kita semuanya gitu, teman-teman yang hari ini hadir. Jadi ada 2.500. Nah, 2.500 ini sebarannya di mana? Nah, sebarannya itu seperti yang sudah saya share di grup kemarin ya. Mungkin teman-teman sudah baca. Kalau yang belum dapat sebarannya, silakan japri ke Mas Hermawan. Nanti dikirim sebarannya. Nah, ini survei kita ini metodologinya itu non probability sampling. Perlu saya jelaskan bahwa survei ini berbeda dengan survei-survei politik atau survei elektabilitas dan sebagainya. Karena kalau survei politik atau elektabilitas itu dia sifatnya probability sampling. Jadi semua populasi itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Nah, sementara kita ini populasi kita hanyalah orang yang mendapatkan bantuan listrik gitu, ya. Yang yang sebanyak 125.000 pemasangan tadi. Nah, kita ambil samplingnya itu hanya 10%-nya 12.500, dan yang kita cek secara online yang dilakukan oleh teman-teman itu secara fisik, teman-teman datangi itu rumahnya, wilayahnya, itu ada 2.500 responden. Nah, itu disebut sebagai non probability sampling. Kenapa? Karena tidak semua kita bukan orang yang dapat meteran yang dia pasang sendiri, tidak, tuanya itu dari 125.000 tadi. Nah, kemudian tentang wawancaranya itu face to face ya teman-teman. Maaf putus Mas Fadli. Halo? Oh iya, hilang ya? Iya, mohon maaf Bapak Ibu, kayak gangguan sinyal ini.
Belum terdengar nih. Ya, sorry. Tadi putus ya. Internetnya ngadat. Oke. Sudah kedengeran suara saya? Siap, jelas. Aman, Bang Oke. Fadli, lanjut. Jadi untuk metodologinya seperti itu. Jadi teman-teman itu nanti di sini itu bisa jadi surveyor dan juga bisa nanti menjadi koordinator. Nanti kalau sekiranya ada yang susah untuk dijangkau, ya itu nanti bisa melakukan perekrutan dan kita mendistribusikan tanggung jawab. Jadi teman-teman nanti akan bertanggung jawab untuk terhadap data-data yang diambil di lapangan. Meskipun nanti teman-teman misalnya ada yang profesinya di sini, saya yakin ada juga yang dosen, Mas Ded. Kemudian ada juga yang masih mahasiswa, ya mungkin yang masih mahasiswa dia bisa bekerjakan sendiri, tapi kalau yang dosen itu nanti mungkin dia akan merekrut mahasiswa yang memang ada di daerahnya situ gitu kan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita berharap ya pendistribusian tanggung jawab ini memang sesuai dengan nanti tujuan yang ingin kita capai. Nah, kalau untuk kuesioner nanti saya pikir nanti akan dipaparkan sama Mas Dede atau Mas Ajo gitu kan. Nah, untuk metodologi dan titik-titik saya kira untuk titik-titik itu kemarin saya juga sudah berzoom sama teman-teman semuanya terkait dengan lokasi-lokasi tersebut. Jadi nanti kita itu akan mengambil teman-teman itu ada banyak pertanyaan terkait dengan titik-titik lokasi ya misalnya di Aceh ya di Aceh itu kan tentunya ada juga yang kita kan belum tahu lokasi titiknya di mana. Jadi yang saya minta kemarin itu adalah kita coba untuk melihat kira-kira seberapa jauh akses ke lokasi itu gitu kan. Nah, tentunya nanti untuk titik-titik pengambilan samplingnya kita akan ambil dari titik terdekat yang ada dari kabupaten tersebut di desa-desa yang terdekat saja gitu kan yang ada pemasangannya. Karena pada prinsipnya yang melakukan pemasangan listrik ini itu kan dilakukan oleh pihak ketiga kemudian diawasi juga oleh PLN gitu kan. Nah, biasanya yang pihak ketiga yang melakukan pemasangan ini kan tidak banyak jumlahnya. Mungkin bisa saja paling sedikit itu ada satu pihak ketiga, mungkin paling banyak bisa saja ada 5 pihak ketiga. Jadi otomatis kan kita akan mengawasi pekerjaan itu gitu kan. Nah, nanti juga makanya ini nanti titik-titik sebaran desa dan sebagainya ini kan besok di awal kemarin saya dapat informasi kita akan melakukan awalan itu di Provinsi Banten. Nah, nanti mungkin pelajaran dari Banten ini bisa kita sharing nanti kepada teman-teman yang lain yang mungkin masih menunggu ya terkait dengan menunggu sampling yang nantinya sudah akan dilakukan pengawasan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Saya kira sebelum lanjut lagi, kira-kira ada yang mau bertanya. Dan di sini di chat itu, di chat Zoom itu teman-teman tolong diisi daftar hadir ya. Nah, di chat Zoom. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh ya, mungkin tadi ada yang ini ya, karena kan di tiap-tiap provinsi itu berbeda-beda. Yang paling banyak itu adanya di Pulau Jawa ya, di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Kemudian Provinsi Banten juga cukup banyak gitu. Nah, ini memang ya titik-titik ini ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal karena ini sudah ditetapkan tempat pemasangannya itu seperti itu ya berarti memang otomatis sampling yang akan paling banyak diambil adalah Jawa Barat, Jawa Tengah sama Jawa Timur gitu kan sama Banten. Nah, tidak bisa kita misalnya suruh nambah lagi sampling yang ada di Papua dan sebagainya kayak gitu. Jadi seperti itu. Tapi ini ada beberapa hipotesis kami dari pengalaman kami melakukan survei. Biasanya yang di wilayah Pulau Jawa itu aksesnya itu akan lebih mudah ya meskipun samplingnya banyak. Tapi semacam kayak di Indonesia Timur ya, mulai dari Papua, Maluku, Sulawesi, ya di Kalimantan juga mungkin, di Sumatera Barat sana ada di kepulauan mungkin di Aceh juga, di luar Jawa,
itu bisa saja memang samplingnya sedikit, tapi ada kendala dalam hal transportasi. Makanya nanti ada yang namanya cross subsidence gitu kan, subsidi silang. Jadi kemungkinan yang di Jawa Barat, yang di Pulau Jawa itu tentunya dari sisi ininya akan lebih murah, tapi kuantitasnya banyak. Tapi di wilayah luar Pulau Jawa itu akan sedikit, tapi memang ya mungkin untuk dari sisi transport dan titik-titiknya itu akan lebih mahal. Oleh karena itu teman-teman tidak perlu khawatir, itu sudah nanti kita akan atur gitu kan. Yang pasti kita tidak akan teman-teman semuanya akan mendapatkan win-win gitu. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya. Mas Taufik bocor suaranya. Izin Mas Fadli. Ya, silakan. Untuk titik-titik lokasinya bagaimana, Mas Fadli? Titik per desanya atau kecamatan? Ya, Mas Ibnu, seperti yang saya sampaikan kemarin, jadi kita itu baru dapat titik-titik di tiap-tiap kabupaten kotanya, di tiap-tiap provinsi. Nah, untuk titik-titik desanya, lokasi pemasangan alamatnya, jika sudah tiba waktunya masa dan di Aceh untuk melakukan survei, pasti kita langsung japri, kita akan sampaikan di grup gitu kan, titik-titiknya. Dan itu biasanya memang tidak akan jauh dari kabupaten-kabupaten tersebut. Kalaupun nanti jauh, kita juga akan coba yang pertama kita akan lihat dari rasionalisasi aksesnya, kemudian waktunya yang diberikan pas nggak dan seterusnya gitu. Karena memang waktu kita ini hanya kurang lebih waktunya 1 bulan gitu kan. Nah, kemudian nanti strateginya seperti apa? Apakah nanti akan kirim orang ataupun nanti akan mengontak ya linknya Mas Ibnu yang ada di sana, itu kan nanti kita bisa bicarakan strategi itu gitu. Pokoknya teman-teman tidak usah khawatir ya, nanti untuk alamat dan titik-titik desanya itu pasti akan diberitahu. Cuman kita pengen kasih gambaran ke teman-teman kurang lebih di kabupaten-kabupaten kota itulah yang ada pemasangan bantuan yang 125.000 itu gitu. Biar teman-teman sudah punya gambaran. Nah, kemarin itu karena mungkin ada mahasiswa yang masih baru lulusan teknik dan sebagainya, karena dia melihat lokasinya jauh-jauh, kemudian tanggung jawabnya cukup berat ya, makanya dia mundur gitu kan. Nah, kalau dari saya dan Mas Dedi dan rekan-rekan sih sebenarnya di awal ini lebih bagus, karena jangan nanti sudah berjalan baru mundur gitu kan, apalagi tanpa disertai berita dan ini gitu, jadinya muntaber namanya ya, mundur tanpa berita gitu. Oke. Izin Mas Fadli, saya mau tambahin tentang titik silakan. sampling. Ya, silakan. Ya. Izin menambahkan rekan-rekan, untuk titik-titik per desa itu di aplikasi kami udah ada titiknya semua. Cuman beberapa itu memang statusnya dari PLN itu belum nyala, belum disambung dan belum nyala. Jadi kita mesti menunggu penyambungan dan titik tersebut nyala, baru kita bisa melakukan sampling. Sedangkan titik-titik per desanya kita semuanya datanya udah ada. Jadi kalau misalnya nanti udah menyala, langsung kita infokan ke masing-masing rekan surveyor titik-titik yang mana aja bakal kita sampling. Itu aja. Terima kasih, Mas Bari. Oke ya. Nanti kalau sudah bisa diakses aplikasinya, mungkin teman-teman juga bisa download nanti dan bisa lihat lokasinya ya, biar bisa ini. Itu. Kemudian ada lagi yang mau bertanya untuk bab saya ini? Saya kira teman-teman ini hanya soal masalah lokasi, Mas Ajo. Karena nanti dari lokasi itu juga akan teman-teman juga akan nanti memprediksi soal time-nya, waktunya gitu kan, apakah sesuai dengan waktu 7 hari itu dan seterusnya gitu. Ya, Sehingga nanti kira-kira kalau memang tidak masuk akal dan sebagainya, itu bisa dipikirkan strateginya seperti apa, sehingga ya kita sudah bisa antisipasi duluan. Mungkin itu maksud teman-teman ya. Ya, untuk lokasi Mas Bali, kita usahakan mencari titik yang paling dekat dan titik paling gampang lah kita. Itu yang pertama kali kita cari, yang paling enak di sampling, dan itu pun udah mewakili keterwakilan Kabupaten dan Bangsang. Oke, kita bakal ambil. Jadi kita nggak perlu sampai titik yang jauh-jauh yang maksudnya kalau kita sampling di titik yang kabupatennya sama, bangsa yang sama, mau jauh mau dekat kan titiknya sama aja, nilainya kan sama-sama 1 gitu loh. Jadi ngapain kita susah nyari titik yang jauh padahal titik yang dekatnya ada. Mungkin itu prioritas pertama kami.
Ya, itu Mas Fadli. Gimana Mas Ajo? Tadi bisa diulang? Oh ya, Saya kelempar tadi. eh, untuk titik-titik kita upayakan mencari titik-titik yang paling dekat dan paling enak aksesnya Ya. selama titik-titik tersebut telah mewakili istilahnya instalatir dan kabupaten, mau di jauh pun mau dekat kan nilainya sama satu ya. Jadi ngapain kita mesti jauh-jauh ke ujung sana padahal titik yang dekat tuh nilainya sama aja. Mungkin itu yang mungkin jadi prioritas utama kita nanti mencari titik sampling nanti. Gitu, Mas Fadli. Mas Fadli kelempar lagi itu gimana? Sorry Mas, ya kelempar lagi nih, baru masuk lagi. Oke, berarti enggak maksudnya rekan-rekannya udah mendengarkan suara saya gimana ya maksudnya? Sudah, teman-teman Udah ya, sudah. oke. Siap, oke. Mas Selamat, Fadli kelempar Bapak. terus. Oke. Jadi poinnya itu aja. Jadi titik-titiknya udah ada semua. Cuman eh, beberapa titik belum disambung dan belum menyala. Tapi secara koordinat itu semua lokasi kita pastikan hampir sudah kita terima datanya semua. Terkait tentang titik sampling yang mau kita ambil, kita mengusahakan titik yang paling gampang dan paling mudah aksesnya. Selama itu telah mewakili semua kabupaten dan instalatir, itu bakal kita ambil gitu. Biar lebih memudahkan kita untuk melakukan sampling itu aja. Oke. Oh ya, tadi ada yang nanya si Melu ya, kalau nggak salah Aceh ya. Yang Mas Ali Hanafia ya, Mas. Halo, Mas Ali dari Aceh. Iya, iya. Iya, iya. Ah, yang untuk si Melu itu maksudnya apakah perlu disampling apa enggak gitu ya? Halo? Ya, gini, yang untuk si Melu mungkin kami aja yang bakal bawa sampai ke sana. Jadi tim kami yang akan ke sana. Berarti yang dari Aceh nggak perlu ke si Melu. Walaupun di sana kalau kita melihat dari sisi sampling lapangan kan cuma satu titik ya di Simelu. Jadi kayaknya mubazir Ya. buang-buang ongkos ke sana. Mungkin nanti tim kami yang bakal ke sana, tim dari DJPTKE nanti yang bakal ke sana. Jadi yang dari Aceh tidak usah melakukan sampling ke Simelu gitu. Oke, sip. Gimana Mas Pali? Kita lanjutkan ini gimana? Iya. Ya, saya kembalikan ke Mas Dedi. Saya kira kalau untuk yang titik-titik, ya teman-teman kan tinggal menunggu apa lokasi detailnya, ya nanti dari lokasi detail itu baru apa eh, dilakukan apa pemetaan untuk kira-kira strateginya biar lebih cepat seperti apa. Kemudian mungkin nanti yang dalam waktu dekat ini yang akan turun duluan itu ya Provinsi Banten. Jadi nanti butuh kesiapan juga nanti teman-teman. Dan foto KTP, ya KTP kemudian foto teman-teman yang sudah dikirimkan itu sudah akan dipersiapkan, dicetak gitu kan dan dikirim kembali ke alamat pengiriman, ya. Nah, bagi teman-teman dari 32 provinsi ini masih ada kurang lebih 5 ya, 5 pas 10 yang belum menyerahkan itu, silakan langsung kontak ke Mas Hermawan ya untuk mengirimkan file KTP, foto dan alamat yang ada. Di grup juga, di grup internal kita juga sudah ada ya, silakan tolong diinikan sehingga nanti bisa dilakukan pengiriman lebih cepat gitu kan. Termasuk dengan kuesioner dan seterusnya. Ada lagi Mas Dedi yang perlu saya sampaikan? Iya, saya kira Saya kira untuk bab saya nah, metodologi ya cukup ya. cukup. Terima kasih Pak Fadli atas perkenalannya dan penjelasannya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Mohon bantuannya dan komitmennya dari Bapak Ibu surveyor semuanya
karena ini demi kesuksesan program pemerintah. Jadi masyarakat yang menerima nanti diharapkan dapat dapat mendapatkan manfaat dari program BPPL ini. Dan selanjutnya tadi sudah disinggung Pak Fadli, kita sudah punya grup WA grup bersama. Jadi ini media komunikasi kita. Jadi nanti termasuk hal-hal yang non teknis, izin Mas Fadli. Nanti karena ini terkait dengan kontrak, kemudian untuk biaya operasional, itu nanti juga ada surat tugas dari kami, dari BPSP, yang nanti sebagai klaim biaya operasional ketika di lapangan. Nah, sebagai perwakilan dari manajemen, kami undang Ibu Dinar, Ibu Kabak Umum kami, untuk bisa memberikan arahan terkait hal tersebut. Silakan Bu Dinar. Oh ya, izin Bapak Ibu, di grup chat ada absensi, minta tolong diisi. Kasih. Halo, Bu Dinar. Ya, Yuk. Ya, ya. silakan Bu. Sedikit arahan dari Bu Dinar, Kabak Umum kami dari BPSP sebagai perwakilan manajemen, untuk memberikan arahan singkat kepada Bapak Ibu surveyor yang di lapangan. Silakan Bu Dinar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari kedua ya, Pak Dedi, atau baru hari ini aja ya? Kalau mereka surveyor yang di provinsi. Hari ini aja, Bu Dinar. Eh, Senang sekali kami bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, surveyor yang ada di provinsi-provinsi yang di seluruh Indonesia. Senang juga sudah nanti ke depan dalam pengerjaan proyek ini kita akan bekerja sama melakukan survei untuk pemasangan biaya pasang baru listrik yang ada di seluruh Indonesia. Eh, ini kami sebagai Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Ini peran Bapak Ibu sebagai surveyor yang ada di garda depan itu amat sangat membantu dan mensupport demi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan ini. Jadi kami harap untuk kedepannya, untuk dalam pelaksanaannya dalam beberapa bulan ke depan, Bapak semuanya ini dapat bekerja lancar sesuai dengan guidance yang sudah diberikan oleh Pak Dedi maupun dari Ditjen Ketenagalistrikan. Kemudian di lapangan juga tidak menemui banyak kendala, dan kami mohon agar secara administratif syarat-syarat yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi bisa dipenuhi demi akuntabilitas, kemudian juga good corporate governance juga untuk pelaksanaan kegiatan supaya nanti di tahun depan tidak ada temuan, dan juga output yang dihasilkan nanti memang manfaat untuk Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Itu saja dari saya, Pak Dedi. Selamat bekerja teman-teman semuanya, semoga lancar dan sehat selalu. Demikian, Pak Dedi. Saya Ya, kembalikan ke Pak Dedi. terima kasih Bu Dinar atas sarannya. Selanjutnya kita akan membahas cara pengisian form survei.
Oleh karena itu, kami persilakan Ketua Tim Pelaksananya, Pak Suhaidi, untuk menjelaskan pengisian form survei tersebut. Silakan, Pak Jun. Ya, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Ya, pertama sama hormat saya Bapak Mas Fadli dan tadi ada Bu Dinar. Dan buat rekan-rekan semua, saya sangat berterima kasih udah mau join di dalam apa namanya istilahnya survei pengawasan ini, survei pengawasan bantuan pasang baru listrik untuk warga tidak mampu dan daerah 3T. Saya sangat terima kasih. Semoga hasil yang kita capai lebih sempurna di kehadiran Bapak Ibu surveyor semua. Izin saya mau share screen dulu. Oke, saya izin ya off kamera karena emang bandwidth di kantor kayaknya lagi lelet sepertinya. Pertama, kemarin kan kami meminta rekan-rekan semua, Bapak Ibu surveyor untuk mengirimkan KTP dan foto. Tujuannya kalau untuk KTP itu untuk apa namanya administrasi kontrak di kami, dan untuk foto nanti bakal kita cetak untuk kita bikinkan name tag sehingga ketika pengawasan di masing-masing daerah itu ada, maksudnya ada form resminya dari kami. Jadi ada name tag resmi dari kami kalau Bapak Ibu semua itu memang melakukan pengawasan pasang baru listrik di masing-masing daerah. Nanti masing-masing surveyor bakal kita kirimkan rompi, tambah name tag, terus ada papan jalan istilahnya, ada pulpen sama satu lagi test pen. Nanti semuanya akan kami kirimkan ke alamat domisili Bapak Ibu yang telah dikirimkan alamatnya ke kami. Oke, kita sekarang coba masuk ke cara pengisian form survei. Oke. Nah, pengisian form survei surat lapangan bantuan pasang baru listrik 2023, ini kita mulai dari kemarin. Kalau kemarin kita melakukan pengisian form survei ini untuk internal kami, internal pegawai BBSP KBTKE. Untuk hari ini kami melakukan pengisian survei untuk tenaga eksternal, untuk ibu-ibu dan bapak semua. Pada prinsipnya, nanti di masing-masing rumah yang mendapatkan bantuan pasang baru listrik itu akan mendapatkan instalasi sebagai berikut. Jadi ada namanya APP di sini, itu istilahnya kalau APP itu kalau kita mengenal KWH meter. KWH meter ini miliknya PLN. Jadi yang kita periksa itu mulai dari APP, terus ada MCB di sini. Jadi yang diterima masyarakat juga ada, nanti ada MCB, ada kabel. Di sini kabel, kita bilang ini kabel sirkuit utama ya, yang dari KWH ke MCB, kabel sirkuit utama. Terus dari MCB nanti juga ada kabel juga ke saklar. Jadi kita menerima ada 2 saklar, satu saklar tunggal, satu lagi saklar ganda. Terus nanti masyarakat mendapatkan 3 buah bola lampu, satu terus kotak-kotak atau biasa kita mengenal dengan stop kontak. Terus ada namanya pembumian, nanti ada root yang ditanam ke tanah untuk pembumian sistem tenaga listrik. Untuk berita acara pengawasan di masing-masing lokasi, jadi yang kita periksa tadi adalah mulai dari MCB-nya, kabel, lampu, kotak kontak, saklar tunggal, saklar ganda, fitting lampu, sampai pembumian. Dengan bukti pemeriksaan sebagai berikut, ada data penerimanya berupa KTP dan KK, kemudian foto-foto yang kita lakukan pada saat melakukan foto-foto pada saat kita melakukan pengawasan, baik itu nanti apakah nanti di foto itu ada temuan atau tidak, nanti di foto. Kalau bisa
fotonya pakai timestamp yang memperlihatkan koordinat dan tanggal pada saat melakukan survei. Nanti juga dilakukan pemeriksaan ada namanya voucher, jadi voucher listrik. Apakah nanti masyarakat nanti sana, yang kita kan dari sini dari kementerian sudah menganggarkan pada saat pemasangan pertama itu masyarakat sudah mendapatkan voucher sebesar 100.000, voucher pulsa sebesar 100.000, dan ada nanti stiker juga. Selanjutnya form pengawasan kita tuh ada, kalau nggak salah ada 4 halaman kalau nggak salah. Jadi halaman pertama itu isinya tentang data umum penerima BPBL. Kemudian form kedua itu isinya tentang pemeriksaan MCB, kabel sirkuit utama, kabel kotak kontak, kabel saklar, aksesoris, dan lampu. Izin ya teman-teman rekan-rekan survei, kalau misalnya nanti di paparan saya ada pertanyaan langsung aja ya. Langsung bertanya aja, biar langsung kita bahas. Selanjutnya kita ke halaman 3. Halaman 3 itu nanti pemeriksaan kotak kontak atau stop kontak, saklar tunggal, saklar ganda, fitting, pembumiannya seperti apa, pemeriksaan SLO atau sertifikat layak operasi, dan pemeriksaan penyambungan. Ini nanti setelah melakukan pemeriksaan, nanti kan ada catatan tuh, apakah ada beberapa titik atau ada beberapa daerah yang ada beberapa titik yang mempunyai istilahnya tidak sesuai standar yang diharapkan, nanti tolong dicatat aja kalau ada temuan misalnya. Nanti pada saat pengawasan, tolong rekan-rekan mengisi namanya sebagai tim pengawas dan tanda tangan. Terus dari misalnya kalau pada saat melakukan pengawasan tuh ada pihak PLN, tolong juga ada tanda tangan dari pihak PLN-nya juga. Kemudian ada nomor 3 ini tanda tangan dari pemilik instalasi yang kita kunjungi. Pemiliknya siapa, namanya siapa, dan tolong dituliskan hubungan dengan penerima. Misalnya Bapak A itu kalau dia pemilik, ditulis pemilik. Kalau misalnya dia adik atau kakak atau orang tua, tolong ditulis di situ. Misalnya hubungan penerima PPBL orang tua atau adik gitu. Itu tolong diisi. Ini selanjutnya kita masuk ke kolom pertama, ke halaman pertama. Halaman pertama yang tadi kita di form pertama itu berisi nama. Nanti pada saat Bapak Ibu datang ke sana pertama kali, tolong dicek apa istilahnya nama dan nick dari penerima ini. Ditulis namanya sama nick, sesuaikan dengan nama dan nick yang dia punya. Misalnya ada kakak, nanti minta tolong diperlihatkan kakaknya, nanti dicatat namanya yang penerima BPBL ini namanya siapa sama nicknya. Nanti dicatat di sini. Kemudian ada namanya ID pelanggan. ID pelanggan ini biasanya ditempel di APP, di KWH meter. Tapi beberapa tempat yang kemarin kami kunjungi itu ID pelanggan ini tidak ditempel. Sehingga kalau misalnya tidak terdapat ID pelanggannya, ya udah dikosongkan aja. Nanti kita isikan melalui aplikasi. Ini namanya aplikasi BPBL nanti kita isikan. Kemudian untuk kode token perdana, kode token ini juga biasanya kalau kita tanyakan kepada masyarakat teman-teman, mereka juga nggak tahu dapatnya berapa. Tapi nanti tolong ditanyakan saja, Bu atau Bapak pernah nggak menerima pulsa? Kalau dia bilang, oh udah pernah, berarti dia udah pernah menerima. Untuk kodenya berapa, kode tokennya kalau kita tanyakan ke Ibu sama Bapak kan nggak tahu tuh berapa kode tokennya. Nanti kami carikan di aplikasi BPBL nanti diisikan. Kalau misalnya nggak ada datanya di lapangan, dikosongkan dulu juga nggak apa-apa. Terus ada nama badan usaha pembangunan, ini nama instalatir. Nama instalatir kalau kita biasanya menemunya dalam Bangsang, itu nanti kita carikan di aplikasi BPBL kalau memang orang yang menerima tidak mengetahui siapa nama instalatirnya. Terus nama lead ini nanti kita carikan juga di aplikasi BPBL. Jadi terus di sini ada namanya kecamatan, kabupaten, kota, ini mesti diisi sama Bapak Ibu pas melakukan sampling kecamatannya di mana, kabupatennya apa, provinsinya apa, alamatnya, sama tanggal pada saat melakukan survei. Untuk titik kayak tadi yang saya bilang ID pelanggan,
kode token, nama badan usaha, nama lembaga. Kalau misalnya pada saat melakukan survei tidak ada, dikosongkan saja, nanti kami bantu isi. Sampai saat ini ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Kita lanjut? Man. Oke, kita lanjut ya ke form Pak. yang pemeriksaan. Nah, ini form pemeriksaan pertama nih. Ini pemeriksaan instalasi. Jadi ketika Bapak datang ke rumah penerima BPBL, pertama dicek tuh MCB. Ini MCB, foto MCB. Dicatat merek MCB-nya apa. Apakah ada lambang SNI-nya di sini? Biasanya kan di MCB ada tulisan SNI itu. Terus pastikan terdapat box, ini ada boxnya. Dan kapasitas MCB-nya berapa? Kalau kita dari juknis yang kita berikan dari apa istilahnya tanda kutip perintah yang kita berikan ke PLN, itu masing-masing rumah harus mendapatkan MCB sebesar 10 ampere. Biasanya di MCB itu ada tulisan C10 di sini. C10 itu menandakan MCB-nya memiliki kapasitas 10 ampere. Ada logo ada lambang SNI-nya dan dipastikan ada lambang. Misalnya ketika Bapak Ibu di sana menemukan misalnya MCB-nya 2 ampere atau 4 ampere atau 6 ampere, tolong ditulis saja di keterangan sini. Tolong dituliskan MCB kapasitas sekian. Kan di sini ada apa? Nanti kan pas saat kita berikan form di sini ada MCB berfungsi, dikasih centang berfungsi. Kalau tidak ada dikasih centang tidak ada. Terus di sini tadi ada SNI-nya dicentang ada ya. Kemudian tegangan operasionalnya 230 ini udah pasti, kalau Indonesia kan pakai 230 ya. Biasanya udah pasti 230 centang aja. Terus kapasitas nih MCB 10 ampere. Kalau memang dia 10 ampere tolong dicentang ya. Kalau tidak berikan keterangan di sini. Berapa kapasitas MCB yang dipasang. Setiap ada kejanggalan ini nanti yang bakal kita laporkan ke PLN untuk ditindaklanjuti. Tapi pada saat Bapak Ibu melakukan survei, tolong dicatat saja, jangan mengasihkan informasi apa-apa. Ini bakal di ini kan, cuman kalau ada misalnya ada kejanggalan apa-apa, dikasih tanda aja. Saya keterangan MCB 2 ampere. Nanti kita tindak lanjuti. Nanti laporkan ke kami pada saat melaporkan ke apa sih namanya, melaporkan hasil survei. Dan kita masuk ke nomor 2. Di sini ada namanya kabel sirkuit utama. Kabel sirkuit utama itu apa? Kabel sirkuit utama itu adalah kabel dari APP, ini APP kWh meter ke MCB tadi. Nih, di sini dari APP MCB dari APP ke MCB. Itu besarnya adalah kalau kami pasarkan itu besar 3 kali 4 mm. 3 kali 4 mm dan disesuaikan kebutuhan biasanya. Biasa maksimal paling kalau dari MCB ke APP ke MCB kan dekat tuh, biasanya nggak nyampe 1 meter lah. Biasa cuma kadang-kadang 30 cm, ada yang 50 cm, dekat biasanya. Nah, dari kemarin kami melakukan survei di Banten, yang kami catat, itu di kabel sini, itu mereknya adalah Pulung Koper, ber-SNI, dan ukurannya 3 kali 4 mm. Berarti di sini dicentang ada, di sini jenisnya NYM dicentang iya, ukuran kalau benar 3 kali 4 mm tolong dicentang iya, dan panjangnya dicentang iya. Kalau misalnya di ukuran di kabel sirkuit utama ini ukuran bukan 3 kali 4 mm, mungkin 3 kali 2,5 mili misal, ditulis saja di sini. Kabel berarti ukuran yang tadinya harusnya 3,4 mili dicentang ya, kalau kabel Bapak cek di sana cuma 3 kali 2,5 dicentang tidak. Nanti di sini dikasih keterangan kabelnya ukurannya berapa. Karena tidak semua instalatir, maksudnya saya takutnya sih ada instalatir yang nakal kan. Harusnya kita sarankan 3 kali 4, mereka masang 3 kali 2,5, misal seperti itu. Nanti tolong dicatat saja. Sekarang kita masuk ke kabel kontak-kontak. Kabel kontak-kontak apa? Kontak-kontak ini biasa kita namanya stop kontak, tapi kalau bahasa Indonesianya, bahasa bakunya itu kontak-kontak. Yang ini, yang buat colokan. Itu kabel yang ini, yang dari atas ini yang mau masuk ke kontak-kontak tuh kabel ini nih, yang kabel sebelah sini nih. Itu ukurannya 3 kali 2,5 mili, disesuaikan kebutuhannya maksimal 10 meter. Ini biasa ada centang aja ya. Nah, cuman yang mesti diperiksa itu adalah ukuran nih. Ukurannya apakah benar yang dipasang sama instalator itu 3 kali 2,5 mili.
Kemarin di beberapa tempat yang kami temukan, mereka tidak memasang 2,5. Ada yang masang cuma 2 kali 1,5. Yang kalau kita persyaratkan 3 2,5, kemarin beberapa tempat ada dia masang cuma 2 kali 1,5 mili. Nah, berarti kan di sini jadinya kan kalau memang bisa dipasang 3 kali 2,5, langsung centang iya. Kalau memang tidak, kasih catatan di sini ukuran kabel yang dipasang itu berapa. Kemarin dari survei yang kami lakukan di daerah ini, daerah Tangerang, di kota Tangerang Selatan, itu kabel yang dipakai itu mereknya Simas Kabel dan ukurannya berapa. Ya nanti di sini di keterangan tolong dicatat juga merek kabelnya apa. Ini buat verifikasi kami nanti apakah benar kabelnya telah ber-SNI atau tidak. Jadi nanti di merek kabelnya apa dan kalau misalnya ada kejanggalan ukurannya berapa, tolong dicatat di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu sejauh ini? Aman ya? Oke, kita lanjut ke kabel saklar. Saklar yang diterima oleh penerima BPBL itu ada 2, ada saklar tunggal dan saklar ganda. Kalau ini saklar tunggal, 1 titik lampu yang dipersyaratkan, yang kita persyaratkan kepada instalatir adalah jenisnya NYM, SNI, dan ukurannya itu 2 kali 1,5 mili. Kabelnya ukuran 2 kali 1,5 mili. Nanti kalau misalnya kayak tadi, kalau Bapak menemukan kabelnya bukan berukuran 2 kali 1,5 mili, atau mungkin kalau kabelnya lebih besar, nggak masalah. Misalnya ditulis rupanya di sini dia pakai kabel ukuran 2 kali 2,5 misal gitu ya. Ya berarti nggak masalah karena kan di sini kan kita pasarkan kan minimum. Tapi nggak mungkin juga istilahnya bangsang atau instalatir memberikan yang lebih yang dari kita persyaratkan. Biasanya biasa memakai ukuran yang minimal. Ukuran minimal yang kita persyaratkan adalah 2 kali 1,5 mili. 2 kali 1,5 mili yang kita persyaratkan di sini. Terus di sini dari yang kemarin kita lakukan survei di Kota Tangerang, itu merek kabelnya itu Simas Kabel dengan ukuran 2 kali 1,5 mili ber-SNI. Nanti tolong dicatat juga di sini kabelnya itu mereknya apa. Kalau misalnya ukurannya bukan 2 kali 1,5 mili, tolong nanti dicatat saja. Satu kita masuk ke kabel lampu. Kabel lampu juga begitu, ukurannya 2 kali 1,5. 2 kali 1,5 mili di sini. Jadi kabel dari 2 TDOS ini itu ke lampu. Ini kabelnya ini yang ke lampu itu ukurannya 2 kali 1,5. Dan ber-SNI juga, dan tolong nanti kabelnya dicatat mereknya apa. Apakah benar ukuran 2,5 mili apa tidak. Ini aksesoris yang biasanya standar lah di pemasangan instalasi listrik pasti ada. Bisa ada TDOS di sini, terus ada klem. Biasanya kan karena kita memakai saklar dan kontak-kontak tuh outbow ditempel di luar, pasangan luar, jadi kemungkinan bakal kelihatan kabelnya. Jadi buat ya, halo. Lanjut. Untuk ini juga nanti dicatat aja ya ada apa tidak. Misalnya TDOS-nya ada apa tidak ada, nanti dicatat aja. Ini kan kelihatan biasa nih. Lagian untuk rumah-rumah yang pada mobil biasanya kan rumahnya tidak terlalu besar. Jadi untuk memeriksa juga tidak terlalu lama lah, satu rumah. Nggak begitu besar lah rumah yang biasanya penerima BPBL ini. Kemudian untuk lampu, lampu kita persyaratkan adalah lampunya lampu LED, warnanya putih, dayanya 10 watt per masing-masing lampu, dan jumlah yang diterima oleh penerima BPBL-nya 3 lampu. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu yang melakukan survei bahwa penerima BPBL tersebut menerima 3 lampu. Kadang-kadang kalau pada saat kita melakukan pemeriksaan kita cuma melihat ada 2 lampu, misal 2 lampu menyala cuman. Tolong ditanyakan aja ke pemiliknya, Ibu pernah menerima lampunya ada 3 atau tidak? Kalau misalnya, ya Pak, kemarin saya menerima 3 lampu, tapi satunya putus. Nanti tolong dicatat aja ada 1 lampu yang putus. Jadi pastikan memang si penerima BPBL tersebut mau menerima 3 lampu. Walaupun misalnya ada yang putus kah, ada apa, nanti tolong dicatat saja. Dan tolong dicatat juga merek lampunya apa. Untuk nanti kita verifikasi apakah lampunya sudah berstandar SNI apa belum. Terus selanjutnya ini
ini pemeriksaan kontak-kontak aja. Untuk pemeriksaan kontak-kontak, nanti tolong dicatat aja mereknya apa. Nanti dicatat di mereknya. Di sini biasa ada merek. Ini di beberapa tempat yang kemarin kami periksa untuk kotak-kontak. Ini kotak-kontak, saklar ganda dan saklar tunggal. Itu kemudian mereknya Morgan. Dan kalau kita cek, Morgan itu memang udah BRSNI. Nanti mungkin kami juga bakal mengirimkan juga produk-produk apa namanya daftar-daftar produk yang telah BRSNI nanti ke Bapak Ibu semua. Nanti kita printkan, nanti bisa dilihat apakah merek tersebut. Misalkan nanti ada kalau kayak merek Morgan, Broko, segala macam kan biasanya ada BRSNI itu. Kadang-kadang ada merek yang aneh-aneh, misalnya kan takutnya kita ke BRSNI apa tidak. Nanti tolong aja dicek di daftar yang nanti akan kami kirimkan ke Bapak Ibu semua. Gimana? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Sebelum saya lanjut. Aman? Aman. Oke, siap. Saya lanjut ya. Kita masuk ke fitting lampu. Fitting lampu E27. Ini pada pasti E27 karena lampunya ini. Jadi langsung centang aja. Kita juga kadang-kadang nggak bisa ngecek nih. Apakah fitting lampunya BRSNI enggak. Tapi just sementara dianggap aja lah BRSNI dulu. Untuk fitting lampu. Fitting lampu. Nah, selanjutnya pembumian. Nah, ini yang biasanya kadang-kadang instalatir. Nah, kadang-kadang di sini, kadang-kadang instalatir itu ada beberapa instalatir nakal biasanya. Beberapa mereka tidak memasang pembumian ini. Ada rod yang ditanam ke tanah. Itu kadang-kadang ada yang mereka tidak pasang. Jadi dipastikan kabel yang dari sini, kabel yang pembumian ini memang nempel ke sini. Nanti kita coba ditarik aja, ditarik dikit. Kalau kencang nggak bisa lepas, berarti kan ada ngikat ke sini. Kadang-kadang mereka tidak memasang ini, tidak memasang rodnya, sehingga kabel ini kegantung gitu. Jadi tidak ada. Kadang-kadang kemarin kami temukan adalah ini diganti sama paku. Harusnya ini kan rod panjangnya 50 cm nih harusnya. Mereka ganti sama paku. Untuk beberapa instalatir nakalnya nanti jadi istilahnya jadi concern kita karena ini kan bagian yang ditanam ke tanah nih yang kemungkinan tidak bisa dilihat. Tapi nanti caranya adalah pertama mungkin coba ditanyakan ke pemilik rumah yang penerima BPBL, terpastikan ibu atau bapak pernah nggak melihat ada besi yang ditanamkan di depan rumah gitu loh. Pasti mereka pada saat melakukan instalasi pasti kan mereka melihat tuh ada besi yang ditanamkan sepanjang kira-kira 50 cm gitu tanyakan. Kalau mereka bilang ada Pak kemarin ada besi, berarti ada rod yang dipasang. Tapi kalau misalnya mereka bilang, saya nggak pernah lihat ya Pak. Nah, kemungkinan itu perlu dipertanyakan kepada instalatirnya, apakah dipasang apa enggak. Kalau misalnya Bapak menariknya itu lepas gitu kan, kemungkinan tidak ada rod di sini yang ditanamkan ke ini kan untuk pembumian. Jadi di sini ada mesti diisi kalau memang ada rodnya nanti dibilang ada, kalau tidak ada dibilang tidak ada. Panjangnya 50 cm dicentang semua dan kasih keterangan di sini apakah benar ada rodnya atau kalau tidak ada rod ditulis tidak ada rod pembumian. Kalau misalnya dia ganti sama paku tolong tulis rod pembumiannya diganti sama paku atau apalah gitu. Pokoknya yang setiap ada catatan yang perlu menjadi concern kita tolong dicatat saja di bagian sini. Dan selanjutnya ke kabel earthing conductor. Nah, earthing conductor ini kabel yang dari istilahnya dari kWh meter yang bisa ditarik ke bawah ke pembumian yang tadi yang ke rod tadi. Ini kabel ini kan biasanya warna kuning sama warna hijau, kuning hijau. Nih, kuning hijau. Dan pastikan kabel earthing conductor itu memang terhubung ke sini, ke kWh meter. Nih, ada disambungkan. Biasanya ada instalator nakal, biasanya mereka cuman ditarik ke dalam tapi nggak dipasang ke atas sini, dibiarkan aja dibiarkan aja tergeletak di sini, tidak dihubungkan ke ini, tidak dihubungkan ke istilahnya kWh meter. Itu. Nah, ini untuk selanjutnya untuk pemeriksaan, terus ada namanya pemeriksaan SLO. Nanti tolong ditanyakan ke pemilik instalasi rumah apakah mereka pernah menerima istilahnya sertifikat layak operasi. Kalau dia mempunyai sertifikat layak operasi, tolong nanti dicatat nomornya berapa di sini. Dari kemarin pengalaman kami melakukan survei beberapa rumah, mereka menerima sertifikat
tetapi sama instalatornya ditarik kembali untuk disimpan karena takut. Kadang-kadang kan takutnya beberapa pemilik itu kan tidak, istilahnya kan tidak tahu nih kertas apa, takutnya tidak dijaga terus kertasnya hilang, sertifikatnya hilang. Jadi untuk mengamankan itu sementara waktu, jadi kertasnya itu dipegang dulu sama instalatir biasanya. Tapi pastikan ke pemilik rumah apakah telah pernah menerima sertifikat tersebut. Kalau dia bilang pernah Pak, saya pernah menerima sertifikat tersebut, berarti ditulis ya dengan keterangan sertifikatnya dipegang sama instalatir. Dan tolong kalau misalnya di rumah itu dia megang sertifikatnya, dicatat nomor SLO-nya berapa. Untuk contoh SLO seperti ini contoh sertifikat layak operasi yang dipegang sama. Jadi setiap instalasi rumah tangga yang sebelum disambungkan listrik PLN itu mesti mendapatkan istilahnya sertifikat layak operasi. Jadi ada yang nanti memeriksa apakah penyambungannya ini aman. Kalau sudah aman, baru PLN boleh menyambungkan listriknya ke rumah tersebut. Jadi kalau rumah tersebut telah mendapatkan sertifikat layak operasi seperti ini, secara legal berarti rumah itu telah berhak untuk disambungkan dengan listrik PLN. Tapi kalau ada rumah yang belum mendapatkan sertifikat layak operasi, secara legalnya itu PLN belum boleh menyambungkan listriknya ke rumah tersebut. Karena kalau dicek itu pasti takutnya ada beberapa komponen yang bisa mengganggu masyarakat, mungkin mengganggu pemilik rumah, bisa kesetrum lah segala macam. Jadi untuk menjaga itu makanya sebelum listrik disambungkan ke rumah-rumah pemilik instalasi itu mesti diberikan sertifikat layak operasi dulu. Jadi pastikan ini ada Bapak Ibu tanyakan ke pemilik rumah nanti. Ini selanjutnya pemeriksaan penyambungan listrik. Yang tadi yang namanya HPP itu ini untuk kWh meter. Pastikan di sini memang ada alatnya, tuh ada di sini, dipoto. Terus ada nama ID pelanggan, di sini ada nama ID pelanggan. ID pelanggannya berapa, namanya siapa. Biasanya kemarin di beberapa tempat ini tidak dipasang sama instalatirnya. Jadi kalau mau tidak pasang, tolong tidak tulis keterangannya tidak dipasang. Ini kertasnya. Karena kita memastikan di sini memang harus ditempel ID pelanggan sama namanya siapa. Dan pastikan juga masing-masing rumah itu menerima ini stiker bantuan pasang baru listrik. Nih di rumah yang penerima PPBL itu harus mendapatkan stiker seperti ini. Karena beberapa rumah yang kami cek kemarin, ini stikernya tidak ditempelkan. Tidak ditempelkan di sini. Walaupun mereka di fotonya menerima stiker, tapi tidak ditempelkan. Dan pastikan di rumah itu ada stikernya. Kalau memang tidak ada stikernya, tolong ditulisnya di keterangan rumah tersebut tidak menerima stiker, tidak dipasang stiker. Dan satu lagi di sini ada namanya pulsa yang tadi pernah saya singgung, pulsa listrik sebesar 100.000 yang diterima oleh masyarakat. Ditanyakan aja ke pemilik rumahnya apakah pernah menerima pulsa tersebut. Untuk nomor tokennya kalau memang pemilik rumah tidak tahu, nanti kami carikan di aplikasi. Tapi di sini tolong dipastikan apakah ya atau tidak. Kalau misalnya saya nggak pernah menerima Pak tokennya, ya udah berarti dibilang tidak. Tapi kalau ya kemarin saya pernah menerima sebesar 100.000 kan setiap ini kan kita bisa ngelihat tuh sisa KWH di sini berapa. Kalau misalnya mereka belum pernah ngisi bisa ketahuan tuh. Misal masih sisa 30 KWH apa 37 KWH di sini kan bisa kelihatan biasanya. Terus ada lagi namanya pengecekan surat perjanjian jual beli. Nanti masing-masing rumah tolong ini biasanya datanya di PLN. Nanti kami minta tolong untuk menanyakan ke PLN yang mendampingi apakah rumah tersebut sudah menerima surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita ya pelanggan PLN biasanya kita tuh biasanya pasti mendapatkan namanya surat perjanjian jual beli nih sama PLN yang menandakan kalau kita memang konsumen PLN. Jadi ada semacam surat perjanjian. Jadi untuk penerima BPBL pun mereka juga pastikan juga menerima surat perjanjian jual beli tenaga listrik dari PLN. Kalau misalnya pemilik tidak memegang, itu suratnya pasti ada di PLN.
dan pastikan nanti minta fotokopi ke PLN. Untuk hal ini mungkin nanti kami bakal sounding ke PLN untuk menyiapkan fotokopi SBJPTL-nya biar nanti Bapak Ibu bisa kirimkan ke kami. Nah, ini contoh SBJPTL ya, contoh perjanjian tentang jual beli tenaga listrik nih antara PLN dengan ini ya Bapak si Hombing. Contohnya seperti ini nih. Dan ada nomornya, ada bla 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 di sini sampai bawah nanti kewajibannya apa, haknya apa, nanti ada suratnya dari PLN biasanya seperti itu. Ini catatan yang di form kita, nanti setiap apapun yang Bapak Ibu temukan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, seperti kabelnya ukurannya tidak, kabel kotak-kontak ukuran yang bukan 3x2,5, atau mungkin kabel sirkuit utamanya bukan 3x4 mili, atau apalah di sini, nanti bisa ditulis di catatan sini, atau mungkin lampu listriknya cuma diterima 3, cuma diterima 2, mereka tidak menerima 3, tolong dicatat aja, atau mungkin lampu diterima 3 tapi mati 2, gitu tolong dicatatnya di sini. Bukan semua yang ditemukan di lapangan tolong dicatat di sini biar kami bisa laporkan ke PLN nanti. Ini untuk selanjutnya untuk form tim pengawas, nanti tolong Bapak Ibu yang melakukan survei ke masing-masing rumah tuh di sini diisi namanya sama tanda tangan. Dan kalau misalnya pada saat itu ada orang PLN yang mendampingi, tolong diminta tanda tangannya juga di sini. Karena kami berusaha untuk agar Bapak Ibu yang melakukan survei nanti ke lapangan bisa didampingi sama orang PLN atau kalau enggak orang PLN sama instalatirnya. Kami minta tolong nanti ada instalatir yang menemani karena memang titik-titiknya pasti pihak instalatir yang tahu kan, titik pasnya di mana, rumahnya mana, yang paling tahu kan biasanya instalatir. Nanti kami usahakan ada instalatir yang menemani Bapak Ibu ketika melakukan survei. Nih, yang terakhir ini pemilik instalasi yang ketika Bapak ke rumah penerima BPBL itu kan ada Bapak atau Ibu siapa yang menerima Bapak kan. Nah, pastikan namanya nanti ditulis dan tolong ditanyakan hubungan dengan penerima ini siapa. Apakah dia memang penerima BPBL ataukah dia itu adiknya, kakaknya, anaknya, orang tuanya atau suami atau istri. Nanti ditulisnya di sini. Hubungan penerima BPBL misalnya sebagai suami atau sebagai istri nanti ditulis. Nah ini dalam satu hari misalnya Bapak Ibu telah melakukan survei, nanti itu ada namanya berita acara pemeriksaan lapangan. Nanti ada pada hari ini tanggal berapa, tahun berapa, namanya Bapak siapa, telah melakukan pemeriksaan lapangan sebanyak misalnya 20 rumah di kabupaten ini, di provinsi ini. Nanti di misalnya pihak PLN siapa namanya, ntar diminta namanya, dan dari Bapak kan tulisannya sebagai tim pengawas di BBSP, di sini nama Bapak Ibu siapa. Nanti untuk formnya nanti bakal kami kirimkan semua ke Bapak Ibu semua agar sesuai standar kita semua. Nah ini beberapa contoh ketidaksesuaian dengan juknis yang kita temukan di lapangan. Kadang-kadang ada rumah yang seharusnya kotak kontak sama kabel saklar ini harus dihubungkan dengan kabel terpisah. Mereka memasang dengan satu kabel. Biasanya ada instalatir nakal nih, menghemat kabel, biar kabelnya nggak perlu beli banyak. Mereka sehingga menarik cuma satu kabel untuk kotak kontak dan lampu. Padahal udah kita anggarkan masing-masing ini tuh ada biayanya. Jadi masing-masing kabel saklar dan kabel kotak kontak ini ada biayanya nih. Jadi mereka karena mau menghemat, ada yang nakal sehingga cuman dipasang satu kabel. Ini jadi temuan. Nanti ditulis saja kalau ada seperti ini, difoto dan ditulis di catatan. Jadi pokoknya setiap temuan yang Bapak Ibu kira-kira tidak sesuai dengan juknis itu difoto. Jadi setiap pengamatan, misalnya Bapak Ibu lagi melakukan pengamatan di MCB, nanti MCB-nya difoto, di saklar difoto, di itu difoto, biar ketahuan apakah benar sesuai juknis atau tidak. Kalau instalasi yang sesuai standar seperti ini, jadi dari MCB, dari ini kabel utama nih masuk ke sini, ukurannya lebih besar kan ini. Nah, ke sini. Nah, sini masing-masing nih tarik satu kabel nih ke saklar, ada kabelnya, ke kotak kontak ada kabelnya. Beda dengan sebelah sini. Nah, nanti Bapak Ibu nanti juga bakal kita lengkapi dengan test pen. Nanti kita kirimkan test pen juga. Tujuannya adalah untuk melakukan uji polaritas
Kalau di Puil 2020 standar standarisasi PLN itu seharusnya netral itu seharusnya di kanan. Jadi ketika Bapak Ibu mencolok apa sebenarnya lubang kotak kontak ini dengan touchpen, harusnya di titik netral harusnya tidak menyala, harusnya di ini. Sedangkan arus di kiri. Ini kan yang salah nih Bapak Ibu. Yang ini kan yang di kanan yang nyala nih. Harusnya yang di kanan ini harus tidak menyala harusnya. Ini titik yang sebelah kanan ini harusnya netral. Harusnya kalau kita pegang itu harusnya tidak nyala. Kalau yang di sebelah kiri ini harusnya menyala ini. Karena dia arus satu fasa. Oke, itu aja Bapak Ibu semua. Terima kasih paparan dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Mau izin bertanya, Pak. Oh iya, silahkan Mas Rizky. Tadi kan Bapak bilang kalau bisa kita didampingi oleh pihak PLN atau instalatir itu sendiri ya, Pak, di daerah tersebut. Ya, Untuk hubungan kita dengan instalatir itu bagaimana, Pak? Atau itu ntar dari pihak ke SDM-nya atau ntar kita diberi akses untuk menghubungi pihak instalatir itu sendiri? oke. Dalam mengoperasikan kan kita cek nih Pak. Misalnya ada lampung. Kita cek di titik-titiknya. Kita cek di titik-titiknya ini kayaknya udah bisa berangkat nih melakukan pengecekan. Nggak jelas Pak suaranya. Oh, sorry. Maaf Pak, suaranya Pak, mohon maaf. Halo? Baik, Pak, sudah jelas. Nah, ya Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi begini, ketika nanti Bapak Ibu semua dalam masing-masing titik, nanti kan Maaf, Pak, tidak dijelas lagi, Pak. wah, Jauh Wah, sekali suaranya, Pak. Oh, Enggak. jauh Pak, suaranya Pak. ini kayaknya ini saya lagi gak bagus kayak ini. Oke, kedengaran Pak? Nah, jelas Pak. Bisa, Pak. Udah belum? Jelas Pak. Sudah, Pak. Oke, selanjutnya. Jadi nanti kalau misalnya nggak jelas nanti langsung info ya. Saya takutnya nggak ada orang di sini, saya sendiri misalnya. Kalau misalnya nanti kita kan nanti ada data nih dari PLN titik-titik mana saja yang sudah selesai. Kalau misalnya Lampung tadi kita melihat nih sepertinya Lampung ini udah bisa jalan ini untuk melakukan pengecekan. Nanti dari pihak kami akan menginfokan ke PLN kalau ada tim surveyor kami yang bakal jalan. Namanya siapa? Nanti bakal kami infokan ke mereka dan kami minta tolong ada dari pihak PLN atau dari pihak instalatir yang menemani. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nanti kami yang akan menginfokan ke pihak PLN untuk melakukan pendampingan. Nanti kami infokan nama Bapak siapa, nanti bagaimana teknisnya lapangan, nanti ketemu di mana nanti bakal kita inikan. Bapak saya kasihkan nomor orang PLN-nya, nanti bisa dihubungi. Gitu kira-kira. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Terkait pengisian form survei, apakah bisa diterima semua ya? Misalnya ada gambaran gitu kira-kira. Nah, kayaknya nggak begitu susah ya, karena instansi ini kan di rumah kita masing-masing ada nih. Dan Suaranya kurang jelas, Pak. halo, kurang jelas lagi. Agak jauh, Pak. Padahal Jauh, laptopnya Pak. di depan saya ini. Oh, iya. Udah kedengeran? Halo? Halo. Kedengaran Halo, tapi apakah ada kedengaran? Bisa, Pak, tapi sedikit. jauh. Jauh Pak. Jauh ya? Masih kayak jauh Pak. Itu baru. Nah, kayak jauh. Nah, baru Pak. Halo. Iya, Ya? jelas. Ya, jelas. Ya, bisa, Pak. Oke, ada kedengaran ya? Tadi ada pertanyaan apa ya? Oh ya, terkait ini pengisian Pom Pak, form survei apakah sudah bisa diterima dan mengerti atau gimana? Kalau Pak, sudah Pak kalau Pak. Oh iya, Pak. Sama satu lagi, Pak, izin bertanya, Pak. Maaf. Iya, silakan Mas. Tadi kan kita disuruh untuk memfoto setiap alat yang akan kita lakukan pengecekan ya, Pak. Ya, Untuk foto tersebut akan jadi arsip kita sendiri atau nanti akan dikirimkan melalui koordinator atau bagaimana Pak untuk foto itu sendiri? Atau ntar ada aplikasi untuk masukinnya, Pak? Oh, ya. Kedengeran nggak suara saya? Terdengar, Pak.
Oh Dengar ya, Pak, dengar Pak. nanti kami akan memberikan link Google Drive para masing-masing surveyor, nanti dikirim ke Google Drive-nya aja. Semua bukti eviden, form survei yang telah dilakukan, masing-masing tempat kan misalnya di rumah A, form surveinya ini, terus bukti eviden di rumah A itu apa? Nanti dikirimkan dalam satu itu. Seperti itu kira-kira. Kan istilahnya kalau bisa di PDF kan lebih bagus per masing-masing eviden. Nanti dikirimkan aja ke Google Drive, nanti dikasih nama aja. Misalnya daerah Kalimantan Selatan, misalkan di dalamnya ada, misalnya kita bikin gini aja lah, NIK-nya berapa, namanya siapa, nah, terus form surveinya ini sama bukti evidennya ini, gitu. Seperti itu kira-kira. Nanti ada Google Drive yang kami kasihkan linknya ke masing-masing Bapak-Bapak Ibu tenaga surveyor kami. Seperti itu. Ada lagi kira-kira? Izin menambahkan, Ajo, Ya, halo. untuk di Google Drive, dengeran nggak suaranya? Oh, kedengeran ya? Untuk di Google Drive, mungkin sebaiknya dibikin folder per rumah yang disurvei kali ya. Oh ya, oke, Namanya, nanti foldernya kita bikin. dikasih nama rumahnya, baru Nanti isinya. Jadi tinggal masuk aja ya. gampang. Iya ya, nanti kita bikin kayak gitu deh, Mas Heri. Ya, siap. Mm-mm. Terima kasih, Ajo. Yuk, siap. Ada lagi Bapak Ibu, nanti PPT-nya saya kirim di grup ya. Iya Pak, dikirim ya Dikirim ke PPT-nya. PPT-nya, contoh yang pernah kami lakukan, nanti form survei seperti apa, nanti kami kirimkan juga. Terus contoh berita acara juga nanti kami kirimkan juga. Biar lebih memudahkan Bapak Ibu semua nanti untuk melakukan survei. Gitu. Nanti kami kirimkan semua ke WhatsApp grup. Ya, apakah masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Iramadani. Ya, Dani. Ini kan mungkin di lapangan nanti kan kalau kita survei nanti ada rumah 1-2 yang tidak ada penghuninya. Aha, ya. Itu gimana Pak? Atau ditinggali aja atau gimana? Nah, kalau saya sih mungkin ditinggalin aja dulu ya. Mungkin kita cari titik yang lain yang mungkin dekat sama rumah tersebut yang ada orangnya. Atau saran Pak, kalau ada identitasnya, nomor HP biar bisa dihubungi gitu. Waduh, itu kami nggak dapat, Mas. Yang Oh, kami nggak dapat, dapatkan cuma dapat koordinat rumahnya, nomor NIK-nya, sama namanya, sama alamatnya. Nomor HP sepertinya nggak diizinkan untuk dapat ya. Dan kita pas survei juga nggak minta nomor handphone biasanya. Mas, mungkin Ya. saya masuk sebentar ya. Jadi mungkin kita juga pakai logika ya. Biasanya orang miskin itu kan, dia listrik aja nggak mampu gitu kan, apalagi beli HP dan sebagainya. Jadi jangan tanya nomor HP. Oh iya. Iya, iya. Saya stop share dulu ya. Ya, oke. Oh iya Mas, Mas Ajo, saya Ya. cuma mau ini kan tadi. Jadi kan nanti ada petugas PLN yang mendampingi teman-teman. Nah di satu sisi, Kami usahakan Mas. ya, tapi kan di satu sisi teman-teman ini kan diburu oleh waktu. Nah jangan Ya. sampai si petugas PLN ini justru menjadi constraint kita terhadap waktu tadi, batasan. Itu Mas, iya benar Mas, itu maksud saya. Jadi maksudnya kalau misalnya nanti kan kita mengupayakan nih ada yang menemani, kalau nggak dari PLN, dari instalatir. Karena memang titik-titik ini takutnya ntar nyasar nih surveyor, ini rumahnya yang mana ya, ini kok nggak ketemu. Tujuan kami sih itu. Tapi takutnya kalau memang jadi konsen, kalau memang biasanya ketika melakukan survei di rumah tersebut, biasanya kalau udah ada ini tuh misalnya Mas, udah ada stiker tuh biasanya, kan bisa dilihat, oh nih stiker penerima, langsung di survei sana juga bisa. Kalau misalnya
pihak PLN jadi constraint ya. Takutnya mereka nggak bisa temani, malah teman sebenarnya nggak bisa bergerak jadinya kan. Ya. Itu. Hmm. Kemudian yang berikutnya saya juga tekankan ke teman-teman, yang kita ini independen ya. Jadi teman-teman itu jangan sampai nanti berteman sama instalatirnya gitu, sehingga yang diisi bagus-bagus gitu kan. Nah, itu Nah, maksud itu saya, harus Mas Ali. harus ini ya. Jadi kita sama instalatir nggak ada hubungan. Yang bayar teman-teman itu bukan instalatir ya. Itu perlu Jangan. diperhatikan. Oh ya, satu lagi Dan penekanan. bahkan sama petugas PLN sekalipun, kita itu Mas Ajo equals kan, sama ya. Jadi Ya. teman-teman surveyor ini independen gitu. Ya, mandatnya langsung dari ESDM. Itu harus diperhatikan. Nggak equal, Mas, lebih tinggi mungkin kita. Nggak, maksudnya jangan sampai teman-teman tim survei menerima apapun lah dari pihak instalatir, uang kayak apa atau minta atau apa, jangan. Takutnya nanti malah jadi temuan malah kena ke kami nanti. Gitu. Kita tolong. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Berarti kalau seandainya tidak ada pendamping, kita bisa langsung survei gitu, Pak ya? Seharusnya bisa, tapi ya itu, ini tanda kutip ya, kami usaha dulu ada pendampingan dari sekurang-kurangnya dari instalatir lah, yang tahu posisi tepat titiknya itu di mana, itu aja. Tapi takutnya kalau misalnya nanti titiknya masih banyak nih, instalatirnya tinggal dikit. Tapi kalau tim surveyor titiknya sudah pasti tahu di mana, langsung jalan juga nggak apa-apa. Nanti kami infokan aja ke pihak PLN bahwa ada tim surveyor kami yang ke daerah ini, daerah ini. Nanti kami infokan seperti itu. Itu kira-kira. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Masih ada pertanyaan lagi terkait tim POM survei atau apa? Mas Badi atau masukan lagi gimana? Oh ya, nanti saya kirimkan semua ya, ini ya buku ini ya, PPT-nya biar bisa dibaca-baca dulu. Apakah masih ada pertanyaan rekan-rekan semua sebelum kami tutup kalau misalnya nggak ada pertanyaan? Nah, saya merasakan pemeriksaan ini istilahnya nggak begitu susah lah, karena hampir semua di rumah kita itu kan ada listrik ya, udah bisa ngelihat MCB seperti apa, kotak kontak seperti apa. Maksud saya ini sebenarnya lebih gampang sih sebenarnya, karena yang kita temui itu udah biasa kita temui di rumah biasanya. Ada MCB, ada APP, ada kotak kontak, saklar, segala macam, ada kabel, ya, itu udah bisa kita lihat. Gitu kira-kira. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kasihkan kembali ke Pak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Suhaidi. Sudah tadi dijelaskan bagaimana nanti cara-cara pengisian form survei yang sudah kita susun, termasuk tadi prosedur, nanti teknisnya di lapangan seperti apa. Jadi memang nanti kita akan bekali Bapak Ibu surveyor nanti dengan surat tugas. Kemudian kita juga coba koordinasikan dengan PLN setempat, karena mereka yang tahu persis titik-titiknya di mana. Terus kami nanti mungkin minta jadwalnya dari Bapak Ibu surveyor di lapangan, karena ada kalanya nanti dari tim dari DJK, Dirjen Tenaga Listrikan, atau dari Inspektorat Jenderal kemungkinan juga akan melakukan uji petik pengawasan di lapangan. Jadi mohon nanti disiapkan jadwalnya untuk masing-masing wilayah. Ini terkait juga dengan nanti surat tugas nanti yang akan kami sampaikan untuk mengklaim biaya operasionalnya nanti.
Mungkin untuk detailnya nanti biaya operasional apa nanti kita koordinasikan dengan Pak Fadli, syarat-syaratnya apa saja, secara administrasi, biar kita jaga sama-sama pekerjaan ini tepat sasaran, tertib administrasi, dan mencapai target yang diharapkan. Mungkin kita, ya silakan, ada tambahan lagi mungkin sebelum kita istirahat. Ada tambahan dikit buat rekan-rekan semua. Kita kan udah punya grup WhatsApp nih. Apapun pertanyaannya, dikirim aja ke grup. Kalau misalnya masih grup, japri saya juga nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan pasti saya usahakan akan menjawabnya. Jadi apapun kendala teman-teman rekan-rekan nanti di lapangan atau ada yang nggak ngerti itu segala macam, ditanya aja di grup. Oke, gitu kali-kali. Nanti kita bakal jawab. Ya itu aja. Nanti link Google Drive kami kirimkan ke WhatsApp grup ya, buat penginputan data. Luka PPI ya, mungkin saya nggak maksimal ya. Udah pernah hadir belum? Sudah. Oke, mohon izin ya, nanti ada Pak Ardian yang Pak Wisnu melanjutkan. Silakan. Jadi ini aja, saya menyapa aja ya. Selamat siang, assalamualaikum. Ya, Surveyor yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya terdapat pembekalan ini. Jadi mungkin detail pekerjaan mungkin nggak saya sebutin lagi ya karena sudah clear dari Mas Dedi. Yang jadi pesan saya mungkin nanti di teknisnya mungkin nanti Pak Arden Pak Wisnu yang ngasih tambahan ya. Mudah-mudahan sudah join mereka nanti. Jadi intinya kita akan melakukan uji petik di pekerjaan PBL di seluruh provinsi Indonesia, sudah disepakati titik-titiknya nanti. Silakan dicek semua pekerjaannya baik teknis maupun administrasi. Itu nanti yang mungkin diharapkan ya, nanti detailnya nanti disampaikan oleh Pak Dedi ataupun Pak Arden, Pak Wisnu. Saya berharap mudah-mudahan pekerjaan ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ada kendala silakan hubungi PIC di Balai Besar ya, Mas Dedi ya, untuk baik berupa teknis pekerjaan maupun mungkin yang paling umum masalah transportasi ya, mungkin gitu Mas Dedi ya. Silakan dihubungi nanti biar ada pemecahan masalah. Mudah-mudahan kalau saya berharap sebelum paling lambat sih awal Desember ya seluruh pekerjaan sudah bisa selesai dilaksanakan. Karena kita terkendala waktu juga ya Mas Didi ya untuk kerjaan PBN itu selesai sebelum tanggal 15 Desember 2023. Mungkin dari saya cukup Mas Didi ya. Udah ada Pak Ardian belum? Pak Ardian, Pak Wisnu? Halo, Pak Wid. Ya, silakan nanti dilanjut sama Pak Ardian, Pak Wisnu ya. Ya, gitu Mas Didi ya. Makasih Mas Didi. Terima kasih Pak Wiwit dari Direktorat Jenderal Tenaga Listrikan. Selamat datang juga Pak Ardian dari selamat datang juga. Monggo Pak, silakan ditambahkan Pak Ardian. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wiwit ya, kemudian yang kami hormati Pak Dedi, Pak Juhaidi dan Bapak Ibu semua surveyor ya, seluruh Indonesia ya, Pak Dedi ya. Ya, betul, ya. Pak Ardian. Terima kasih banyak sudah hadir di rapat ini. Mungkin tadi Pak Wiwit sudah jelaskan juga ya beberapa. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati bahwa tahun ini kita 2 tahun ini ya, tahun lalu ada program BPBL dan tahun ini juga ada program BPBL dan ada pengawasan yang melibatkan Balai Besar ya, Balai Besar KIBTKE ya. Nah, jadi kita mohon bantuannya ya dari Bapak dan Ibu untuk melakukan pengawasan monep di lapangan atas rumah tangga penerima BPBL. Nah, mungkin spesifikasinya itu sudah dijelaskan oleh Pak Dedi ya tadi pagi ya sesi ya. Itu semua yang apa aja yang ada di Juknis itu nanti tolong dicek. Semua kelengkapannya harus sesuai dengan Juknis BPBL tahun 2023. Nah, sebagai informasi untuk batasan Bapak dan Ibu surveyor ini hadir di fase setelah pekerjaan. Jadi bukan hadir di fase konstruksi, tapi hadir di fase setelah pekerjaan selesai, artinya
rumah tangga tersebut sudah menyala. Nah, itu dicek semuanya. Jadi bukan pada saat instalasi, bukan. Tapi ini datang pada saat semua sudah terpasang oleh PLN dan kita hadir untuk melakukan monitoring dan evaluasinya. Nah, namun apabila ada temuan-temuan yang tidak sesuai dengan juknis, pastikan nanti SOP-nya Bapak dan Ibu surveyor ini akan menyampaikan kepada BBSP ya. Kemudian setelah itu BBSP akan berkoordinasi dengan DJK dan kita akan tindak lanjut melalui PLN agar semua yang temuan-temuan oleh Bapak Ibu surveyor itu kita tindak lanjut segera. Mungkin itu Pak Dedi, tadi kalau spesifikasi sudah dijelaskan semua ya Pak Dedi ya? Sudah Mas Ardian. Ya, itu aja Bapak dan Ibu, mohon kerjasamanya. Tadi target waktu mungkin Pak Wid juga sudah menyampaikan. Terus kemudian jumlah sampling juga harus sesuai dengan apa yang disepakati oleh BBSP ya. Nanti dengan DJK itu mungkin nanti Bapak Ibu sudah dijelaskan mengenai detailnya. Demikian Pak Dedi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardian atas arahannya. Demikian Bapak Ibu surveyor, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu surveyor terkait dengan program BPPL ini? Barangkali nanti kalau ada di lapangan, ada pertanyaan atau apa. Saya kira sudah jelas ya Bapak Ibu semuanya. Iya, sekali lagi mungkin saya tegaskan, jadi nanti Bapak Ibu yang surveyor di lapangan, jika ada temuan yang tidak sesuai dengan juknis, silakan nanti dilaporkan, ditulis, dicatat kepada kami, dan jangan melakukan aksi apapun, maksudnya baik itu memberikan saran atau langsung mengganti atau bagaimanapun, walaupun mungkin Bapak Ibu juga secara teknis tahu gitu ya. Jadi mohon nanti dapat disampaikan dulu ke kami di BPSP KPTKE. Demikian ya Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon bantuannya nanti Bapak Ibu surveyor yang ada di 32 provinsi nantinya, dan tadi dijelaskan Pak Ardian, nanti kami dari BPSP maupun dari DJK juga akan melakukan uji petik mungkin di 32 provinsi, jadi nanti kita akan bertemu di lokasi. Ada tambahan lagi Pak Suhaidi? Pak Fadli mungkin ada tambahan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya sedikit tambahan saja untuk mengingatkan bahwa teman-teman surveyor yang pertama nanti akan bekerja sesuai dengan juknis. Jadi mohon teman-teman dari Kementerian SDM, nanti saya juga akan mengawal untuk petunjuk teknisnya itu bisa nanti diberikan ya kepada teman-teman, karena agar tidak terjadi missing. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pengiriman tools untuk surveyor, nanti mohon diinfokan ya berapa jumlahnya dan sebagainya. Berikutnya terkait dengan waktu, time limit. Jadi mungkin tadi yang disampaikan Pak Wiwit di awal Desember itu laporan akhir ya, bukan di lapangan. Jadi kita di lapangan itu kurang lebih 1 bulan ya. Tapi 1 bulan itu rentan waktu, makanya nanti akan tiap-tiap provinsi kemungkinan ya paling maksimum ya 7 sampai 10 hari gitu. Kemudian selanjutnya terkait dengan jika ada masalah teknis ya terkait dengan kuesioner ya, kemudian titik-titik sampel, silakan nanti dibahas di grup ya.
nanti seperti arahan saya kemarin terkait dengan transportasi, saya sudah minta juga ke teman-teman untuk di list ya sedetail mungkin sehingga nanti bisa kita matchkan dengan biaya yang telah ditetapkan oleh teman-teman Kementerian ESDM. Kalau saran saya sih cuma itu saja, Mas. Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Mas Fadli. Selanjutnya kami mohon nanti nama, kemudian alamat, kemudian juga kartu identitas sebagai nanti persyaratan untuk kontrak, kemudian juga nanti untuk pengiriman perlengkapan survei, termasuk nanti form survei dapat Bapak Ibu kirimkan ke kami di lewat WA Group, dan nanti segera kami proses dan nanti kita bisa berkomunikasi di WA Group untuk memonitor, kemudian membahas hal-hal yang nanti terjadi atau segala sesuatu yang ada dinamika di lapangan. Silakan Bapak Ibu nanti kita maksimalkan media komunikasi lewat WA Group. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu surveyor yang sudah berkenan untuk membantu mensukseskan kegiatan pengawasan BPPL di tahun 2023 ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga kepada Direktorat Jenderal Tenaga Listrikan, ada Pak Wiwit, Pak Ardian, Mas Andika, dan teman-teman yang lain. Terima kasih kepada tenaga ahli statistik kami, Mas Ahmad Fadli, kemudian juga teman-teman dari BPSP, KIPT, KE. Terima kasih banyak. Kami akhiri pembekalan surveyor pada hari ini, dan mudah-mudahan kegiatan pengawasan BPPL ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang diharapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat, Bu. Terima kasih Mohon Pak Dedi izin, dan Bapak saya semuanya. leave. Selalu. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak. Mohon izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.